Selamat, selamat sore, nama saya Nuansa Ramadanti. Saya akan menjadi moderator pada sore hari ini untuk kelompok 5. Akan dilakukan oleh kelompok 5, akan dipresentasikan selama 15 menit. Kemudian saya buka termin pertanyaan dengan satu termin 3 pertanyaan. Selanjutnya saya berikan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan presentasinya mengenai masalah kesehatan dalam perspektif global. Kepada kelompok 5 dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Asa. Di sini saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tentang masalah kesehatan dalam perspektif global. Akan saya mulai. Ini untuk anggota kelompok kami, dan ini untuk latar belakangnya. Untuk masalah kesehatan tidak hanya menimpa individu saja, namun masalah kesehatan juga menyangkut dan berimbas kepada kepentingan masyarakat, bahkan dapat melintasi batas negara yang pada akhirnya menjadi sebuah fenomena global. Adanya hubungan antar negara tersebut menjadikan jembatan atau lintas batas bagi sebuah negara, baik lintas batas nasional maupun internasional. Diperlukan rancangan perencanaan untuk solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Jadi perlu adanya kerjasama antar negara maupun non-negara. Untuk kesehatan sebagai perhatian global, ini deklarasi Foreign Policy and Global Health pada tahun 2007 di Oslo, Norwegia. Itu diperkasai oleh 7 negara, dan selanjutnya dibentukkan inisiatif Oslo Declaration. Dalam forum tersebut merupakan salah satu wujud tindakan nyata bagi negara anggota mengenai kebijakan luar negerinya dalam menekankan masalah kesehatan global. Ini untuk tujuan pembangunan mileniumnya. Untuk tujuannya sendiri adalah paradigma pembangunan global. Itu konferensi tingkat tinggi milenium oleh 189 negara. 8 tujuan MDGs-nya itu ada 8. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global. Untuk kebutuhan global dan bantuan kesehatan, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan. Jadi atas bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, itu dikutip dari Kemenlu RI, UNOCA melaporkan bahwa krisis kemanusiaan global yang terjadi di berbagai negara dan dunia sepanjang tahun 2017 merupakan salah satu yang terburuk setelah Perang Dunia II, dengan meningkatnya jumlah manusia yang terkena dampak tersebut. Jadi selanjutnya, untuk organisasi yang berpartisipasi dalam mengatasi kesehatan global, yang pertama adalah WHO, adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arahan dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia. Jadi WHO itu memiliki tujuan untuk mencapai kesehatan maksimal bagi seluruh masyarakat dunia. Dan selanjutnya adalah UNICEF, United Nations Children's Fund. Program-program UNICEF ini meliputi keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan dan pelindungan anak, gizi, air dan sanitasi, dan kebijakan sosial. Yang selanjutnya adalah Food Agriculture Organization. FAO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memimpin upaya internasional untuk mengatasi kelaparan dan meningkatkan gizi dan ketahanan pangan. Untuk selanjutnya, ini ada organisasi Global Health Security Agenda. Itu visi dari GHSA ini adalah untuk menciptakan dunia yang aman dari ancaman kesehatan global yang diciptakan oleh wabah penyakit infeksi, baik yang terjadi secara alamiah, secara musibah, atau secara disengaja. Untuk selanjutnya adalah organisasi kerjasama Islam. Itu visi OKI itu untuk memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan meningkatkan kondisi kesehatan di negara-negara anggota OKI. Dan selanjutnya adalah ASEAN. ASEAN dimulai sejak tahun 1980 dengan dibentuknya ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development SOMHD yang dilaksanakan setiap tahun, dan pertemuan tingkat Menteri Kesehatan ASEAN setiap 2 tahun sekali. Ini ada Save the Children Organization, the Save the Children Fund, atau biasa dikenal dengan Save the Children
ini didirikan di Inggris pada tahun 1919 untuk meningkatkan kehidupan anak-anak melalui pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan, peluang ekonomi, serta memberikan bantuan darurat dalam bencana alam, perang, dan konflik lainnya. Dan selanjutnya adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Tujuan utama yayasan ini adalah memperbaiki sistem kesehatan dan mengurangi kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Jadi untuk kesempatan pendidikan serta akses ke teknologi informasi di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Mercy Corps. Mercy Corps bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melewati kondisi krisis, membangun kehidupan yang lebih baik, dan membawa perubahan yang positif. Mercy Corps itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1999, dan berdirinya Yayasan Mercy Corps itu sebagai yayasan lokal pada tahun 2012. Jadi membangun komunitas yang sehat, produktif, dan tangguh. Ini untuk organisasi selanjutnya adalah International Council of Nurses, ICN, itu organisasi profesi keperawatan. Pilar ICN ini berfokus pada tujuan memperbaiki kesenjangan yang masih terjadi dalam area keperawatan dan kesehatan. Untuk kode etik ICN merupakan dasar pijakan bagi kode etik Asosiasi Perawat Nasional dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah World Medical Association. World Medical Association adalah organisasi internasional yang mewakili dokter. Tujuan utama ini adalah memperbaiki sistem kesehatan dan mengurangi kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Jadi memperluas kesempatan pendidikan serta akses teknologi. Dan yang selanjutnya adalah ICM atau International Confederation of Midwives. ICM singkatan dari International Confederation of Midwives, itu adalah konfederasi internasional bidan yang tujuannya untuk memperkuat asosiasi profesional bidan di seluruh dunia. ICM juga telah bekerjasama dengan badan-badan PBB dan mitra lainnya. Jadi untuk membantu mengurangi jumlah ibu dan bayi akibat meninggal di dalam dan di sekitar melahirkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Atala selaku presenter. Selanjutnya saya buka termin pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Halo, mungkin ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai masalah kesehatan dalam perspektif global untuk materi dari kelompok 5. Mungkin dari Bapak Ibu dosen ingin bertanya. Atau mungkin Adi Laksono ingin bertanya. Atau sudah cukup jelas? Halo? Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Tidak ada yang ingin ditanyakan terhadap kelompok 5? Izin bertanya Mbak Asa. Ya, boleh Mbak Putri Lucia ya. Iya, mohon maaf tapi Mbak off kamera ya, sinyalnya nggak stabil nih soalnya. Jadi izin menanyakan kepada kelompok 5 yang aspek kesehatan dari organisasi global. Jadi menurut pengalaman saya sendiri, kami dari Aceh ya, dulu yang paling berpengaruh itu waktu bencana tsunami 2004, yang paling banyak turun membantu itu dari organisasi UNICEF ya Mbak, dari WHO-nya. Jadi yang ingin saya tanya itu kan ketika bencana ya diberikan bantuan kesehatan, diberikan bantuan berupa makanan dan segala macam karena memang sedang terjadi bencana. Yang ingin saya tanyakan, adakah kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh organisasi dunia tersebut untuk membantu kesehatan di negara Indonesia khususnya di luar dari bencana, misalnya kegiatan-kegiatan lain gitu untuk mendukung kesehatan di Indonesia gitu. Sekian Mbak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri Lucia.
Pertanyaan dari Mbak Putri Lucia adalah, adakah kegiatan lain yang dilakukan oleh organisasi seperti UNICEF atau WHO untuk membantu masalah kesehatan selain dari masalah bencana? Ya, silakan untuk kelompok 5, mungkin ada yang bisa langsung menjawab. Atau mungkin kalau belum, ada yang lain yang ingin bertanya juga kepada kelompok 5. Pak Dedi mungkin ingin bertanya, Pak Dedi. Sementara belum ada judul, Mbak. Oh ya, belum ada ya Pak. Kemudian, Mohon izin, Mbak. oh ya, boleh Mbak Alivia. Sebelumnya mohon maaf juga saya off kamera karena sinyal tidak begitu mendukung. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Alivia. Saya ingin bertanya mengenai terhubung sekarang situasi pandemi, mungkin apa bentuk partisipasi dari organisasi-organisasi yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya seperti WHO, UNICEF, FAO, dan lain-lain terkait dengan pandemi ini. Untuk partisipasinya apa dan program-program yang mungkin sudah dijalankan sejauh ini terkait penanggulangan pandemi ini kan juga sebuah masalah kesehatan global juga ya yang saat ini sedang trending. Itu apa saja? Sekian, terima kasih. Lagi ngajar. Pakai ngajar. Oh ya. Ya. Terima kasih Mbak Alivia. Tadi pertanyaannya mengenai program penanggulangan apa yang dilakukan oleh UNICEF dan WHO Lagi ngajar. mengenai COVID ya. Lagi mulang. Iya. Iya, Mbak. Bentuk partisipasi dan program-program yang sudah dijalankan. Ya. Dan bentuk penanggulangan ya. Gimana? Bagaimana kelompok 5 sudah bisa diterima pertanyaannya? Iya, lagi ngajar. Sudah, Pak Asa. Ya. Bagaimana kelompok 5 sudah bisa diterima pertanyaannya atau perlu diulangi kembali? Sudah, Mbak Asa, sudah. Ya. Izin menjawab moderator. Ya, silakan Mas Wirawan Budi Muhammad ya. Perkenalkan, saya Wirawan Budi Muhammad dari kelompok 5. Saya ingin menanggapi pertanyaan pertama dari Mbak siapa tadi? Ya, untuk saya menanggapi pertanyaan pertama, untuk kegiatan apa saja yang dilakukan. Halo. Suaranya kurang keras. Ya, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar? Kecil. Oh, bagaimana Mas Budi? Ya, silakan Wirawan Budi, kok terus hilang. Izin bertanya, perkenalkan. Ada pertanyaan masuk dari pesan chat dari Mbak Noni. Bagaimana penanggulangan bencana global
kan terdapat berbagai organisasi internasional. Bagaimana cara organisasi global tersebut melakukan penanggulangan untuk menangani bencana global seperti pandemi COVID dari perspektif budaya yang seperti kita lihat jika organisasi internasional kita memiliki budaya yang berbeda. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Tadi pertanyaan pertama, apa saja kegiatan-kegiatan UNICEF dan WHO selain membantu para korban bencana alam? Saya akan menjawab dari apa saja kegiatan UNICEF yang kemudian bekerja sama dengan Indonesia. Di antara lain adalah menurunkan angka stunting pada balita, kemudian meningkatkan masyarakat untuk selalu menggunakan air minum bersih dan sehat, kemudian menurunkan angka kematian balita, mencapai cakupan imunisasi lengkap pada kelompok anak usia 12 sampai 23 bulan, meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan usia dini, dan mengadopsi inovasi untuk peningkatan akses pembelajaran bagi anak-anak yang kurang mampu, kemudian meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, sosial, atau hukum bagi anak yang mengalami kekerasan. Yang terakhir ada menurunkan bangsa anak yang hidup di bawah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 11,8% ke 9%. Kemudian apa saja kegiatan WHO? Yang pertama adalah menangani pandemi global seperti saat ini seperti COVID-19. Kemudian ada diabetes, yang kedua adalah mengurangi kematian di lapangan, menghapuskan penyakit yang bisa diatasi oleh vaksin seperti polio, seperti saat ini vaksin COVID-19. Kemudian yang terakhir berusaha mengurangi jumlah kematian ibu dan anak dalam persalinan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Wirawan Budi Muhammad, perwakilan dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Lucia. Bagaimana Mbak Putri Lucia, apakah sudah cukup jelas? Iya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Mbak Alivia. Mungkin dari kelompok 5 ada yang bisa menjawab? Atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia mengenai program penanggulangan dan bentuk partisipasi dari WHO dan UNICEF untuk penanganan kasus COVID. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu menjawab untuk kelompok 5. Atau mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Noni yang berada di kolom chat. Ya, Mbak Erika ingin menjawab? Dari kelompok 5. Mbak Meliana mungkin ingin menjawab? Atau mungkin Mbak Fitri Asih? Mbak Vika? Mbak Afid? Mbak Aulia Kilda mungkin bisa menjawab? Atau mungkin dari Mas Atala sendiri bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia maupun Mbak Noni yang berada di kolom chat? Ya, boleh. Mas Atala ingin menjawab? Saya mau coba menjawab pertanyaannya Noni. Kalau menurut dari kelompok saya sendiri, dari kelompok kami, Ini itu untuk pertanyaan nomor berapa ya, Mas? Pertanyaan dari siapa? Noni. Oh iya, dari kolom chat ya. Ya. Bagaimana
organisasi global tersebut melakukan penanggulangan untuk menangani bencana global seperti pandemi COVID-19 dari sisi perspektif budaya. Jadi kalau menurut kelompok kami itu dengan cara bisa bekerja sama dengan negara-negara tersebut atau organisasi internal negara tersebut, dan disesuaikan juga dengan pendekatan sesuai dengan masing-masing negara. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana Mbak Noni? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mbak Noni? Atau mungkin kurang jelas penjelasan dari kelompok 5? Halo? Masih ada satu pertanyaan dari Mbak Alivia mengenai program penanggulangan dan bentuk partisipasi dari organisasi seperti WHO ataupun UNICEF atau yang lain-lain mengenai pandemi COVID. Dari kelompok lain, selain kelompok 5, boleh membantu menjawab. Ya, sambil menunggu jawaban dari kelompok 5, mungkin ini ada satu pertanyaan yang masuk kembali. Mohon maaf Bu Lucy, apakah diizinkan untuk menambahkan satu pertanyaan? Silahkan. Ya, baik. Saya bacakan pertanyaan dari Mbak Sukma Miranda mengenai apa saja program nyata yang telah ICN lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Bisa dijelaskan oleh kelompok 5? Mungkin Mbak Dewi Setiawati bisa menjawab. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu menjawab? Bagaimana kelompok 5? Apakah sudah mendapatkan jawaban? Masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab oleh kelompok 5. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Saya, Pak. Hasilnya masalah. Bagaimana kelompok 5? Mbak Meliana Rosanti? Atau mungkin Mbak Fitri Asih? Mbak Aulia Kilda? Atau mungkin Mbak Vika? Mbak Afid? Kasihan moderatornya bengok-bengok nggak ada yang komen. Ya.
Ya, bagaimana kelompok 5? Atau mungkin teman-teman lainnya ingin menjawab juga tidak apa-apa, bisa menambahkan. Karena masih ada 2 pertanyaan yang belum terjawab dari Mbak Sukma di dalam kolom chat dan juga dari Mbak Alivia mengenai program penanggulangan dan bentuk partisipasi dari organisasi kesehatan seperti WHO atau UNICEF dalam pandemi COVID. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan pertanyaan dari Mbak Noni ya, cuma kalau dari Mbak Noni dari perspektif budaya. Izin menjawab moderator untuk Mbak Ya, Alivia. silahkan Mas Wirawan. Apa bentuk partisipasi yang dipaparkan oleh WHO ya? Seperti kita ketahui, sudah 11 tahun terakhir WHO sudah memberikan bantuan, yaitu melakukan respon global terhadap 6 darurat kesehatan global, termasuk yang kita ketahui adalah Ebola di Afrika Barat 2014, kemudian ada wabah Zika tahun 2016, dan kini pandemi COVID-19. Mereka juga melakukan semacam respon terhadap alarm global massal ya, kemudian melakukan rencana riset pengembangan skala global untuk mencari cara perawatan dan vaksin, yang kemudian dilakukan juga, diturunkan juga programnya oleh Kementerian Kesehatan, yaitu untuk penanggulangan COVID-19 saat ini. Pemerintah juga menerapkan dari program dari WHO, seperti misalnya himbauan membuat tugas, kemudian menyampaikan penanganan COVID-19 dengan gotong royong, kemudian membuat sosialisasi dengan masyarakat untuk pentingnya menjaga protokol kesehatan yang kita ketahui awalnya kan dari WHO, kemudian diadaptasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian menurun lagi kepada masyarakat. Kemudian salah satu contoh awal pandemi kita melakukan lockdown, dan sekarang sudah ganti nama menjadi PPKM. Seperti itu mungkin Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Wirawan atas jawabannya. Bagaimana Mbak Alivia? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia? Cukup Mbak, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sukma. Tinggal 1 pertanyaan lagi mengenai apa saja program nyata yang telah dilakukan ICN selama masa pandemi COVID ini. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Sukma. Itu salah satu organisasi kesehatan dunia itu kan ICN. Nah, itu programnya dari ICN sendiri itu pas masa pandemi itu, menurut dari jurnal yang saya baca, itu ICN itu telah memproyeksikan kekurangan lebih dari 10 juta perawat oleh 2 tahun 2030. Dan di sini dijelaskan juga bahwa ICN itu memanggil pemerintah untuk mengambil langkah segera to ensure, untuk memastikan bahwa secara fisik dan kesehatan mental perawat dan tenaga kesehatan yang lain untuk membangun ketangguhan dan menyediakan dukungan kesehatan dan mengembangkan kebijakan respons untuk keperawatan sendiri, seperti itu. Respons selama pandemi COVID keperawatan itu sendiri. Apakah sudah selesai menjawab, Mas Alfa? Sudah ya, semuanya? Sudah. Ya. Terima kasih kepada Mas Alfa atas jawabannya. Kepada Mbak Sukma, apakah sudah cukup menjelaskan jawaban dari Mas Alfa? Iya Mbak, sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas
presentasi dari Mas Ava dari kelompok 5 dan juga atas pertanyaan yang telah diberikan oleh rekan-rekan sekalian dan juga jawaban yang telah diberikan oleh rekan-rekan maupun dari kelompok 5. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Lucy jika ingin menambahkan jawaban dari kelompok dan juga presentasi dari kelompok. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh ya, baik, benar. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Now you feel what I feel, ya, nuansa. Harusnya semua merasakan. You have to feel what I feel. Kita ngomong sendiri di Zoom, yang lain no comment. Gak apa-apa, ini tipikal orang Indonesia, sangat santun. Ya, sangat santun, saking santunnya tidak ngomong. Ya Bu Is ya. Saking santunnya itu loh sampai gak ngomong. Tidak hanya nggak ngomong tapi semua off kamera. Whatever will be gitu kan? Iya, saya memberikan yang muda-muda itu loh Bu. It's in English, nuansa English we call that it's annoying. Nah, annoying itu apa ya? Annoying itu nganyel, oke lah ya bahasa Indonesia nih, very annoying gitu kan? No sound, no voice and no picture of yourself, nah, gitu. Nggak semua sih, tapi mayoritas ya. Ya Fauzi, ya Kak. Yang herannya itu loh, Ki Nuansa Ramadanti. Kalau nggak salah kamu tuh pernah dipilih untuk ngikutin itu ya, apa tuh dampingi apa ya mahasiswa Hans ya, kamu ya? Yes, pernah ya? Iya. Nah, good. Jadi terus Atalah. Ini kan kamu kelasnya kelas apa coba? Kelasmu ini kelas apa? RKI. RKI kan? RKI itu apa? Rintisan Kelas Internasional. Jadi telinganya Bu Lucy kira dok keri kalau kamu ngomongnya ICN keri sekali ya. Kalau kamu nih ngarepe Bu Lucy tak jewer tenan. Masuk ICN. Macam mana pula ICN? Orang itu dah International Council of Nurses. Nah, ini yang presentasi Atalah nggih sami mawon. Gitu kan? So, what for gitu loh. Bu Lucy rasa mlebu RKI tapi jek iso ngomong ICN, International Council of Nurses, FIO, ya toh? Agriculture Organization. Mana pula? Ya toh? Gitu, lah itu. Ini kan apa ya? Packagingnya, brandingnya, yang membranding itu bukan Bu Lucy, bukan dirimu lah yang membranding, ya, bukan hanya in English tapi juga how to the theme, menerjemahkan tema. Saya sampai buka. Halo Atalah, kamu masih di situ? Bu. Saya sebelum menjawab pertanyaan saya itu mau bener ini Bu Lucy cerewete pol, apalagi kalau udah soal berpikir kritis cerewete pol, wis. Kamu masih di situ Atalah? Masih, Bu. Kelompok 5 itu tugasnya apa sih? Saya sampai buka loh tugasku tuh. Tugas yang saya berikan ke dirimu. Judulnya apa? Temanya apa? Coba dibaca. Nah, punya enggak? Jangan-jangan enggak punya pula. Kalau enggak punya, Aji yang tak jewer. Punya enggak? Atalah? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Kelompokmu selain kamu siapa? Siapa? Tadi Bu Lucy enggak lihat soalnya. Bukan enggak lihat, kamu terlalu cepat. Hilda. Oh, Aulia Hilda. Mana ada enggak? Apa tidur? Aulia mana? Aulia Hilda. Nah, kan enggak ada toh. Tak panggil-panggil enggak ada. Ngene iki lho.
Ya, nuansa, you feel what I feel. Yes. Aulia Filda mana? Tak ada kan? Nah, ini. Ora ono itu nonton. You are already growing up ya. Kamu itu sudah dewasa. Ini adult learning. Pembelajaran dewasa, ya. Jadi hargailah teman yang presentasi. Hargailah, respect to others, lo. Bolak-balik saya mengingatkan because you are nurses, karena kamu perawat. Gitu kan. Kalau kamu tuh ahli mesin, mah I don't care. You know, kamu ahli mesin karena I don't care. Kamu mau dengerin mau enggak, karena toh yang kamu rawat mesin, tapi ini kan yang kamu rawat manusia. Latihanlah menghargai teman sendiri. Itu maksud saya. Kenapa bulu siki cerewet? Gitu toh. Cerewet ini makanya pembelajaran Zoom ini wah pening kali ya, Wak. Gitu kan? Wong kamu tuh ketemu bulu si saja cuek, apalagi ora ketemu. Ya ora, katalah. Hah? Betul, Bu. Fauzi ya. Jadi saya sebelum ke sana, cobalah belajar berpikir secara kritis. Ini kita perawat, kita belajar psikososial dan transbudaya. Transbudaya. Ya, makanya saya hati-hati sekali dalam memberikan tema. Ya kan? Temanya adalah perspektif tentang keperawatan internasional. Titik 2, keperawatan sebagai masalah global, gitu. Sampai di tangan kelompok jadinya masalah kesehatan dalam perspektif global. Oke, that's fine. Tetapi isinya menjadi tidak mencerminkan judul, gitu kan. However, nah, sing cerdas audiensnya. Cerdas nih audiensnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang menggigit. Pertanyaannya Noni itu apa ya katanya? Oh, bagaimana nih bantuan lembaga dunia di dalam permasalahan ini kalau ini dikaitkan dengan budaya? Itu bagus. Pertanyaannya bagus. Bu Noni di mana? Nggak tahu saya. Ya, saya nggak kelihatan. Bagusnya kenapa? Satu sisi perspektif global, kemudian menyoroti perawat, dan ini dikaitkan dengan budaya. Budayanya orang Amerika dengan Indonesia itu beda jauh. Jauh banget budayanya. Sebetulnya peran ICN itu berperan apa enggak toh? ICN itu adalah PPNI-nya dunia, internasional, International Council of Nurses. Organisasi perawat dunia. Nah, dia itu punya kerjaan apa enggak? Ya punyalah. Dia akan bekerja sama dengan WHO untuk merespon semua pandemi di dunia ini. Masalah-masalah kesehatan di dunia. Ya, kerjaan mereka banyak. Kalau saudara mau mendalami, kalau saudara mau masuk, kalau mau tahu pekerjaan PPNI atau pekerjaan ICN, ya maka masuklah di organisasi. Apa saja yang kita kerjakan. Ya, banyak. Ya, di dalam masalah COVID ini udah tidak hanya jumlahnya saja, bukan, tetapi juga actionnya ngapain dia. Ya, apa emergency response-nya? Tanggung jawab perawat itu ada di mana? Itu penting karena ini masalah global dan kaitannya dengan pandemi, dan tujuan kita adalah memberikan asuhan kepada pasien, kepada keluarga, individu, keluarga, masyarakat. Contoh kecil aja, misalnya sekarang kita ngomongin 3M, perawat harus ngomongin 3M, semua tenaga kesehatan harus ngomongin 3M, perawat harus ya ngomongin 3M. Itu dari mana? Itu ya dari dunia dong. Sebelum Indonesia masuk Indonesia itu sudah terjadi dulu di Cina, sudah terjadi di Italia. Maka langsung WHO membuat gerakan secepat mungkin. Ya. Kemudian sampai di Indonesia. Walaupun di Indonesia pasti dong itu akan disesuaikan dengan budayanya.
tidak hanya bahasanya saja, tetapi juga bagaimana memodifikasi ini secara budaya. Karena ini pandemi global, apalagi mengedukasi, kalau ini tidak dikaitkan dengan budaya akan sulit. Contoh, kenapa New Zealand sudah sejak tahun lalu itu sudah zero. Tapi Sampai ini lockdown lagi, Bu. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Lagi, Nah, sekarang lockdown lagi. Nah, lockdownnya New Zealand. Karena ada satu kasus. Nah, satu kasus saja lockdown loh. New Zealand satu kasus lockdown. Indonesia itu sampai juta-juta, ratusan ribu. Dan tidak di lockdown loh, Bu. Kenapa nggak di lockdown? Lah ini budaya loh. Dan New Zealand negara kaya, kalau di lockdown masih bisa menghidupi rakyatnya. Indonesia dari mana duitnya? Dan tipikal Indonesia yang beribu-ribu pulau ini berbeda-beda nih. Sekarang Jawa tenang, di luar Jawa sedang meledak. Ini cara mengedukasinya beda. Cara mengedukasinya. Orang New Zealand tahun lalu waktu zero, saya tahu, mau masuk ke supermarket, mau belanja, itu harus ngantri. Di dalam harus sekian orang. Manut, ya ngantri di luar. Lah kalau orang Indonesia bisa nggak digitukan? Ora iso. Wong disuruh perindo disuruh 100 orang. Yo. Loh kan itu anak saya, itu istri saya. Lah malah satpamnya yang di Senen nih dimarahin. Itu loh budaya. Lah ini perawat itu jangan terus kita involve. Yang diedukasi tidak hanya yang sakit. Yang diedukasi juga yang sehat. Tidak hanya tetangga kita, ya semua organisasi yang terlibat semua diedukasi. Itu. Jadi kalau kita melihat di ICN itu, sampai temanya tahun ini ya, itu kan Nurses a Voice to Lead a Vision for Future Healthcare. For Future Healthcare. Apa artinya for Future Healthcare? It's not only COVID saat ini, tetapi juga akan ke depan. Karena kalau kita lihat COVID ini adalah nantinya akan menjadi endemi. Terus what's next gitu ya. Ini saya cerita juga. Tahun 2000 sekitar 2006 2007 meledak apa? Flu burung. Ya kan? SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya kan? Itu dari Timur Tengah itu. Cina Timur Tengah banyak akhirnya meledak dan masuk Indonesia. Sama kan kasusnya. Itu tahun 2006-2007. Ya, kita juga gagap nih. Orang di Indonesia kan selalu gagap. Wah, ini gimana ya, gimana? Kita tahun itu, pada saat meledak di Indonesia, itu sudah keluar itu panduan dari WHO. Kenapa? Karena WHO begitu ada salah satu daerah, mereka langsung membuat buku panduan. Mereka langsung bekerja cepat. Langsung diturunkan ke sini. Tahun 2008 saya dipanggil untuk kursus untuk pandemik influenza di Australia, ya, di Brisbane. Itu sudah dibangun infrastrukturnya bagaimana nanti kalau terjadi ledakan atau pandemi influenza atau sejenisnya. Itu sudah disiapkan sedemikian rupa tahun 2008. Sehingga pada tahun 2020 COVID masuk ke Australia, ya bisa dong diatasi. Kok mereka sudah siap kok. Itu sudah dilatih itu. Semua perawatnya, dokternya, tenaga kesehatan. Basicnya apa? Cuci tangan. Semuanya infeksi nosokomia. Bagaimana mencegah ada infeksi. Itu tahun 2008 ke sana. Nah, di Indonesia tahun 2020 masuk situ masih gagap. Gimana ya cara cuci tangannya? Kenapa? Karena memang perilaku budaya kita, cuci tangan itu menjadi sesuatu hal yang mewah. Kenapa mewah? Karena memang kita bukan memprioritaskan cuci tangan itu menjadi masalah kesehatan yang utama. Bukan. Ya, banyak di budaya kita makan pakai tangan itu menjadi hal yang biasa. Apa salah? Tidak, tidak salah. Makan pakai tangan itu enggak salah. Yang menjadi salah adalah
sebelum makan atau sesudah makan cuci tangan pakai sabun apa tidak, itu loh masalahnya. Ya, dulu sih kan sering ngomong dulu waktu di kelas orang Indonesia ini ya para junior, ya, sih pernah loh cerita di kelas. Ya, kita harus cuci tangan nih pakai sabun untuk safety. Masalahnya nih anak-anak yang kos kalau makan di warung penyet, cuci tangan pakai sabun apa enggak? Kan tidak. Ini kan cuma membasahi tangan saja. Ya, dengan berbagai alasan. Beda kalau ini yang junior nih makan di McDonald atau di KFC. Cuci tangan enggak? Cuci tangan pakai apa? Air mengalir, pakai sabun. Loh kok bisa? Kenapa kok di rumah tidak bisa? Ini loh, ini yang saya bilang bahwa nurses a voice to lead, a vision for future healthcare. Jadi masalah cuci tangan ini sebetulnya itu masalah lama. Ya, tetapi ini menjadi masalah yang tidak selesai-selesai gitu. Nah, kenapa kok? Lah perawatnya sendiri, nih para junior nih perawatnya sendiri menjadi role model enggak? Yang katanya PHBS itu dijadikan role model apa enggak? Itu loh, itulah perspektif keperawatan global dimanapun saudara berada. Ya, yang namanya PHBS itu basic banget, sangat basic. Ini kalau kita cerita perawatan global ya, apapun budayanya. Tadi ada yang menanyakan budayanya kan beda, iya beda. Tetapi bahwa basic need atau kebutuhan dasar untuk safety itu kan sama. Cara cuci tangannya di Papua, cara tangan di Australia, di Kanada kan sama saja sebetulnya. Itu yang saya bilang. Bahwa tadi ada yang menyinggung Bu Ebola. Ebola itu sama, itu infeksi. Infeksi yang ketat, sama kayak ini, kayak COVID. Intinya apa toh? Hygiene. Ya, kenapa Ebola banyak Afrika? Di sana susah air. Ya, kalau kemudian masuk di Indonesia, kan kebangetan Indonesia itu berlimpah-limpah air, dikelilingi lautan. Di Afrika itu sangat-sangat kering, Ebola banyak. Dan Ebola itu ditularkan dari monyet. Jadi banyak masalah-masalah kesehatan yang kalau saudara baca MDGs yang sekarang menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, ya, karena MDGs tidak tercapai di tahun 2015, maka kita di-extend menjadi SDGs Sustainable, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, HIV/AIDS, mencegah stunting, ya, TB. Di Indonesia ini TB kan nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Masalah PHBS lagi kan ke sana arahnya. Jadi kalau kita ditanya tadi, memangnya ICN itu kerjanya apa ya? Marilah kita ikut organisasi supaya tahu kerjanya ICN banyak. Yang kedua, apa sih kiprahnya WHO tuh atau ICN dampaknya ke Indonesia? Kan kita beda budaya. Memang kita beda budaya, itu sebabnya karena kita beda budaya, kita cara mengedukasinya berbeda. Mengedukasi apa? Mengedukasi hal-hal yang mendasar, basic need-nya. How to educate, how to deliver, how to explain, itu yang berbeda. Sudah bisa membayangkan, di Indonesia sama dengan di India. Di India itu kan sama, yang orangnya dablek. Sudah tahu COVID, kenapa pula mesti mandi bareng di Sungai Gangga? Yang jelas-jelas itu akan membuat ledakan COVID kan terjadi. Sama kan dengan di Indonesia. Jangan mudik kalau Lebaran, jangan mudik. Loh, bukan ini budaya, Bu. Ini kan tradisi. Nanti kalau saya nggak mudik, nanti mbah saya, eyang saya, Pak D saya. Nah, kan ini. Ya monggo, kan pemerintah sudah ngasih warning. Kalau kemudian mudik atau kemudian membuat acara hura-hura, kemudian terjadi ledakan COVID, gimana? Maka disinilah perawat itu menjadi role model. Di mana? Dimanapun kita berada. Di keluarga kita, di tetangga kita, di lingkungan, dimanapun.
Itu. Jadi basically dasarnya perawat itu sama dimanapun berada di dunia, di kutub sama di sini sama, ilmunya sama. Budayalah yang membedakan. Maka kenapa itu kita belajar budaya? Ya, contohnya lagi ini kemarin saya baru baca berita Haiti, pulau kecil itu pulau miskin, negara miskin. Tetapi sangat terkenal Haiti. Kenapa? Pak? Industri wisatanya sangat terkenal. Tapi kenapa kok miskin? Ya miskin karena budaya. Budayanya apa? Karena orang Haiti itu suka judi. Nah, karena dia suka judi supaya pengen menang, maka dia voodoo itu kedukun. Kan ngono. Itu kan lingkaran setan. Supaya saya bisa menang judi, saya kedukun. Kenapa kok judi? Karena saya nggak mau kerja. Padahal sumber daya alamnya Haiti itu bagus banget. Itu. Jadi look at of this. Jadi refleksi diri. Kok saya bagaimana ya? Dan gitu. Di Indonesia ini seperti apa? Betapa sulitnya mendidik orang pakai masker aja susah. Cuci tangan susah. Menjaga jarak. Kan gitu. 3M minimal 3M. Sekarang ada 4M. Ya kan? Membatasi mobilisasi, ya kan? Tidak berkerumun, kan begitu. Yang 3M saja susah. Kalau nggak percaya nih, ini kalau lagi ada wisuda, ya, nanti pinjem toga, wah kemeruyuk tuh di depan kantor saya. Tak lihat nanti, mahasiswa aku tuh kan angel banget disuruh menjaga jarak. Ya, akhirnya apa? Bulusi ribut. Kamu tuh ya mahasiswa kayak gitu. Kenapa? Budaya kita itu senengannya iki ubiang-ubiung kumpul-kumpul. Wis toh. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau ditanya bagaimana bedanya kita Indonesia dengan negara lain, kaitannya dengan misalnya masalah isu kesehatan secara global. Sama sih sebetulnya. Urusannya sama. Yang berbeda itu budaya. Senangannya kumpul-kumpul. Ada yang sakit, guduk, nengok semua. Begitu sekarang COVID nggak boleh nengok, yang disalahkan siapa? Rumah sakit. Nah itu tuh di COVID kan itu. Nah, ya kan? Ini loh yang maka mari kita sebagai perawat. Untuk apa toh belajar budaya itu? Ngapain juga aku capek-capek, bosen. Ya sore-sore ngomongin budaya, enggak apa. Itulah menariknya. Ya kebetulan karena saya senang aja baca budaya. Ya, saudara harus paham kenapa sih kita kok perawat itu mesti ada biopsikososial, kultural dan spiritual. Kultural di sini budaya. Ya, kemarin saya dapat berita di Jawa Tengah sudah bagus nih untuk COVID, sudah bagus untuk 3M-nya. Pindah ke luar Jawa. Tahu apa kata orang luar Jawa? Nggak ada itu Kak COVID. Nggak ada lah itu. Aman di sini. Itu di Siantar. Akhirnya sekarang Siantar lockdown. Siantar itu pematang Siantar. Lockdown mereka. Padahal beberapa bulan lalu baru ngomong. Tak ada itu. Nah, kan? Nah, kemarin lagi saya video call orang Ambon. Teman kita di Ambon. Ada yang isoman di sana. Susah bulusi di sini orang Ambon tuh dikasih tahu katanya. Kenapa? Susah banget disuruh nggak ikut ke pertemuan-pertemuan tetap ikut, suruh pakai masker susah. Tidak berambang. Belum lagi di Papua, ya nggak Pak Net? Iya Bu. Iya, Pak Abnan kemarin kan bilang ada pasiennya suruh pakai masker susah kali, ya. Maka mari kita perawat kita ini semua, ya termasuk bulusi. Selalu ingat pakai masker. Nggak pedulilah orang tetangga, kenapa sih kok pakai masker? Memangnya saya bau ya? Ya nggak masalah. Itu. Jadi kalau ditanya apa sih peran perawat? Itu
a voice to lead a vision for future healthcare. Future healthcare it's not only COVID sekarang, tapi ke depan. Tadi disebutkan Bu ada masalah DM, ada masalah polio. Atau suruh vaksin aja, perawatnya saja belum tentu. Nggak tahu nih para mahasiswa sudah vaksin apa belum. Atau Ada yang belum, menanyakan. Ya, gimana Bu? Ada yang belum. Nah itu, ada yang belum vaksin. Alasannya takut, alasannya apa tuh? Macamlah alasannya. Nanti ditanya orang awam, memangnya vaksin itu apa toh? Nggak tahu lah. Pemerintah suruh vaksin ya vaksin aja lah. Nah, perawat itu harus a step ahead, selangkah lebih maju daripada orang awam. Loh, Bu, kalau nggak tahu, ya kan kalian ini orang muda-muda toh. Ini kan ya kan mayoritasnya anak muda-muda. HP-mu itu loh dipakai untuk baca, jangan menggo WhatsApp-an gitu. Itu masalah. Wah, Bu Iis, Bu. Nah, kok yang Bu Iji, Pak Dedi, Bu Iis, Bu Nani itu kan sepuh-sepuh, kasepuhan. Buka WA aja. Gimana ya ini susah. Lewong yang muda aja isinya cat aja kan. Gitu. Jadi itu masalahnya. Oke. Ya. Jadi tolong we have to increase or practice your critical thinking. Ya. You increase your professionalism. Profesionalismemu diuji di sini, apalagi nih mau masuk nurse. Ya, mau masuk nurse diuji bahwa paradigma keperawatan jangan pernah dilupakan. Saudara memberikan asuhan keperawatan dasarnya adalah paradigma keperawatan bahwa manusia itu terdiri dari biopsikososio, kultural dan spiritual. Oke, any question? Ada pertanyaan? Saya berapi-api Bu Iis. Mantap, Bunda. Aduh, ada Bu Titik. Aku dari tadi dievaluasi. loh, dari tadi. Mantap. Saya berapi-api Bu Lucy, Bu Titik. Botan, kita yang juga berapi-api, Bun. Oke, ada pertanyaan. Monggo. Wis tambah ngantuk toh? Apa kabar Bun, Pak sharing Rodi? sedikit, Bun. Nggih. Sharing, nggih. Berkaitan dengan budaya di rumah sakit masyarakat itu. Salah satu budaya yang dianut itu kalau di daerah saya, kalau pulang nggak boleh hari Sabtu. Jadi kalau pulang hari Sabtu, nanti kemungkinan sakit lagi. Kambuh gitu ya, Bu ya. Sudah mendarah daging, sehingga kalau dipulangkan hari Sabtu itu delalah juga ada saja gejala yang muncul sehingga dia harus masuk rumah sakit. Nah, kalau masuk rumah sakit lagi, nanti pulangnya harus muter melewati yang ada sungainya, pakaiannya dibuang di sungai. Sehingga di sisi lain kan barang-barang pakaian yang dibuang di sungai ini kan juga mengganggu kesehatan untuk pengguna yang lain. Demikian juga secara psikologis kalau sudah dipahami, pokoknya kalau hari Sabtu akan terjadi, akhirnya terjadi juga. Sehingga sebagai perawat kemungkinan berkaitan dengan budaya yang kepercayaan masyarakat ini PR juga ya, Bun ya. Iya, betul. Jadi harus pelan-pelan tapi pasti karena ini tidak memberikan keuntungan. Gitu ya, Bun. Betul. Iya, setuju Bu Titi. Iya. Setuju. Sharing ini pengalaman gitu ya. Iya, Bun. Ya. Jadi memang budaya-budaya sekitar kita itu banyak banget. Makanya saya tadi mengatakan kita sebagai perawat kita harus berani menjadi role model, agen perubahan, change agent. Kalau itu nggak benar ya nggak apa-apa. Let's say misalnya tadi kalau dipulangkan dari rumah sakit hari Sabtu, nanti Pak Malik ya nggak boleh karena begini. Ya nggak apa-apa kalau suatu saat keluarga kita tuh ya Sabtu pulang aja. Karena kalau pulangnya Minggu nambah biaya loh, kan gitu.
Nggak apa-apa, Karena sepanjang ucapan kita, doa ya Bu Lucy ya. kita berpikir positif ya nggak akan terjadi kan gitu. Paham. Ini pernah saya kejadian itu Bu. Saya waktu pertama kali pindah ke Semarang. Saya itu orang Jawa, sampai SMA di Magelang, tapi kuliah di Jakarta. Habis itu tinggal di Semarang. Saya ingat sekali pertama kali melahirkan punya anak. Itu bayi di gedung di gedung gitu kan. Nah, pemahaman saya kan enggak. Jadi kalau ada tetangga datang di bedong tetangganya pulang tak buka lagi. Ya kan? Yeah. Udah gitu katanya popok itu enggak boleh diperes sampai dulu kan pakainya popok belum pampers. Popok kalau diperes ya. sampai apuh sampai kering enggak boleh, nanti bayinya ngulet-ngulet. Nah, kalau bayinya ngulet kan itu peregangan. Terus saya bilang ya aja, tapi saya bilang gini guyonnya. Nah, kalau ini mesin pakai dicuci pakai mesin cuci nanti bayiku muter-muter dong. Kan gitu. Iya kan? Saya bilang gitu. Akhirnya tetangga saya di sekitar daerah Ngesrep sana yang orang-orang kuno dibilang gini, susah ya ngajarin kalau perawat gitu kan gitu. Yo, bukan susah ngajari perawat, tetapi kan ya rasional. Masa si popok diperes begitu nanti bayinya ngulet-ngulet, ya ngulet kan peregangan, itu bagus, itu sehat, saya bilang gitu. Itu Kalau terjadi. ngulet malah bahaya ya. Nah, kalau nggak ngulet malah bahaya itu kan gitu. Nah, kalau zaman sekarang pakai mesin cuci lah, nanti bayinya muser, repot. Jadi, ya itu aja. Jadi para junior, monggo, mari kita jadi change agent, agen perubahan, menjadi contoh, menjadi role model dalam hal apapun. Jadi kalau ada pesan-pesan dari ICN, pesan-pesan dari PPNI, pesan-pesan dari WO, mari kita terjemahkan. Jangan malah ikut-ikutan, jangan mau dirawat di rumah sakit, nanti di COVID kan. Nah, kalau ikut-ikut begitu repot nanti. Gitu loh. Ya, itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau diklarifikasi, Pak Abner? Tidak, Bu. Pak Abner Tiraji loh, ini di Papua udah malam kan? Ya kan? Oh, semalam aja jam 10 masuk, Bu. Nah, itu dia. Ini yang junior ini macam mana pula? Ya kan? Ya, semoga nanti di praktek nurse tidak kayak gini ya. Saya mengingatkan sekali lagi, nanti kalau sebentar lagi masuk nurse, jangan lupa paradigma keperawatan. Jadi yang diapal kiki orang diagnosa keperawatan saja. Tapi paradigmanya supaya bisa mengkaji. Karena tugas nurse adalah mengkaji sampai merumuskan masalah, sampai merumuskan tindakan. Merumuskan tujuan dan tindakan. Itu tugasnya nurse. Jadi jangan sampai keliru. Use your critical thinking. Critical thinking-nya, pikir kritis harus jalan berdasarkan paradigma keperawatan. Oke, gitu. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, Bunda. Matur nuwun Bu Titi, Bu Iis, Pak Rodi. Saya tak sapa sing senior. Sing junior yang junior yang dibuka-buka aja, yang tak sapa Ana Fauzi, nuansa Inggrismu tolong. Jangan malu-maluin. ICN dari ICN malu-maluin, ngapain pula aku ngajak kamu ikut ke RKI lo. RKI pula, ya kan Bu Iji? RKI pula, gitu kan? Yes, my mistake. Gitu, jadi mau ada Pak Asep, Loisa, Munasi, nah yang dibuka-buka nih. Halo Bian, masih ingat dulu siapa ora? Ibu. Oh masih ingat. Ya, Taufik ini kemana ya? Nggak pernah kelihatan perasaan. Hadir ada Bu. Kenapa? Ada. Oh ada. Oh rumahmu gelap kok. Ya, biasanya Made yang cari Bu. Memang gelap Bu. Kenapa? Memang gelap. Wah itu kelihatan. Kok tadi nggak kelihatan?
nyala listriknya. Ya, ya Bian. Oke. Baik, terima kasih. Wah, Madi langsung nongol. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat Ya, selalu, Bunda. semuanya. Sehat selalu semuanya. Ya, Oke. Kapan nanti naik motor?